Shalom saudara-saudara sekalian. Ya, selamat datang kembali dalam seminar pembukaan Sekolah Teologi Awam Reform STAR. Nah, hari ini kita akan membahas tentang homoseksualitas. Dan mungkin sebagian dari antara saudara pasti sudah pernah mendengar atau bahkan sudah pernah mengikuti seminar saya yang lain tentang homoseksualitas. Karena itu saya ingin sedikit untuk memberikan pengertian kepada kita. Kira-kira apa yang akan kita bahas pada malam hari ini. Nah, sebelum kita sampai pada detail apa yang akan kita bahas, saya ingin memberikan tinjauan umum tentang isu homoseksualitas. Saya pernah menyampaikan ini di Universitas Airlangga untuk Fakultas Kedokteran dan Keperawatan kalau saya tidak salah. Dan di sana saya lebih banyak membahas secara medis, secara psikologis. Kemudian di UK Petra saya juga sudah menyampaikan lebih mengarah kepada Christian worldview, wawasan dunia Kristen tentang homoseksualitas. Dan malam ini kita fokus pada teks-teks yang sering diperdebatkan sehubungan dengan homoseksualitas. Dan izinkan saya meninjau dulu secara umum. Saya ingin memberitahu bahwa isu tentang homoseksualitas adalah isu yang sangat kompleks sekali. Ada persoalan sosial di sana, ada persoalan hukum atau legal di sana, ada persoalan biologis, ada persoalan moral, dan ada persoalan religius. Membahas semua aspek ini di dalam satu seminar itu mungkin sedikit lebih mudah daripada membangkitkan orang mati. Karena tidak mungkin satu seminar bisa membahas tuntas semua isu yang sangat kompleks ini. Nah, saya ingin juga memberitahu kita bahwa apa yang akan saya sampaikan berdasarkan firman Tuhan, saya ingin kita melihatnya dari dua sisi. Yang pertama dari sisi sosial dan legal. Kita tidak punya masalah dengan homoseksualitas. Menurut saya seharusnya kita tidak punya masalah dengan homoseksualitas secara sosial atau secara legal. Dalam arti begini, kita menerima mereka sebagai pribadi, kita menerima mereka sebagai bagian dari masyarakat, dan kita tidak ingin merampas hak-hak mereka sebagai pribadi. Tetapi persoalannya adalah pada saat kita ingin menilai apakah tindakan mereka itu keliru atau tidak, berarti kita sudah berbeda ranah, berbeda area. Bukan lagi secara sosial dan legal, tetapi kita mengarah kepada masalah moral. Nah, masalah moral kita harus tegas mengatakan bahwa homoseksualitas keliru. Tetapi itu tidak akan saya ulang lagi mengapa homoseksualitas itu keliru. Itu harus jawabannya berdasarkan wawasan dunia Kristen. Jadi saya harap kita benar-benar mengerti secara sosial kita harus welcome semua orang, termasuk adalah kaum homoseksual. Kita harus terima mereka, kita harus bersahabat dengan mereka. Secara legal kita tidak mengurusi karena itu urusan pemerintah untuk memberikan hak atau membatasi hak kepada mereka. Tapi secara moral kita semua ditantang untuk mengambil sikap yang tegas. Dan sikap saya adalah menolak homoseksualitas. Kemudian kalau kita melihat diskusi tentang homoseksualitas, saya juga ingin kita paham bahwa ada kerancuan seputar pembuktian secara medis atau secara genetis. Mungkin Bapak Ibu saudara sudah sering mendengar bahwa homoseksualitas itu adalah masalah bawaan, masalah genetika, dan itu tidak bisa diubah. Kemudian orang akan memberitahu saudara beberapa hasil riset. Tetapi saya sudah pernah membahas itu di Universitas Airlangga secara lebih detail, bahwa hasil-hasil penelitian semacam itu ternyata mengandung kesalahan dan kerancuan. Pengambilan sampel yang dilakukan pun seringkali subjektif, sehingga tidak memenuhi persyaratan dari metodologi riset. Kemudian pada saat sampel sudah berhasil dikumpulkan, mereka mengolah datanya juga dengan cara yang kurang hati-hati. Sehingga saya sangat yakin bahwa tidak ada pembenaran dari sisi genetika, dari sisi biologis untuk homoseksualitas. Kalau ada orang yang mengklaim homoseksualitas itu adalah masalah genetika,
maka saya yakin orang itu tidak akan pernah bisa membuktikannya. Orang-orang yang terbaik di bidang biologi, di bidang genetika sudah menyangkal semua riset yang dilakukan. Sehingga kita semua menunggu. Kalau memang itu masalah genetika, kita menunggu akan ada riset lain yang lebih meyakinkan. Hal lain yang saya ingin tinjau secara umum adalah bahwa untuk menilai homoseksualitas ini benar atau tidak, sebetulnya tidak bisa didasarkan pada teks-teks Alkitab yang malam ini kita akan bahas. Bukan berarti teks-teks kita itu tidak otoritatif. Poin saya adalah kita jangan melulu terpaku pada homoseksualitasnya, tetapi kita lebih baik melihat seksualitas secara umum. Apa kata Alkitab tentang seks? Itu lebih penting, lebih jelas, lebih komprehensif, lebih konklusif daripada apa kata Alkitab tentang homoseksualitas. Jadi seringkali kita terjebak membahas homoseksualitas, ya dibatasi pada homoseksualitas. Tapi seharusnya kita melihatnya dalam kerangka yang lebih luas, yaitu kerangka seksualitas menurut Alkitab. Dan kalau kita melihat dari wawasan dunia Kristen tentang seksualitas, maka kita akan tahu tidak ada ruang sedikit pun homoseksualitas dibenarkan di dalam Alkitab. Tapi saya tidak akan mengulang itu lagi karena itu materi seminar saya di UK Petra beberapa bulan yang lalu. Nah, agenda malam ini kita hanya akan membahas satu aspek dari serangkaian kompleksitas isunya, yaitu aspek religius. Bahkan di dalam aspek religius ini pun saya tidak membahas semua sisi yang terkait. Malam ini saya sangat spesifik sekali, yaitu aspek religius yang berkaitan dengan teks-teks yang dipersoalkan. Jadi aspek religius yang lain secara teologis kah, secara filosofis kah, itu akan saya abaikan malam hari ini. Tapi saya langsung fokus kepada teks-teksnya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara memiliki pertanyaan di luar teks yang berkaitan dengan teologi, doktrin dan sebagainya, silahkan nanti mengajukannya pada sesi tanya jawab. Saya tidak akan menyinggung itu sama sekali. Saya hanya akan langsung fokus pada setiap teksnya. Dan mari kita lihat saudara, teks yang dipersoalkan ada 4, tapi nanti kalau waktunya cukup, nanti saya akan menambahkan 1, yaitu tentang Yesus dan homoseksualitas. Teks yang dipersoalkan yang pertama adalah Kejadian 19. Saudara pasti ingat ceritanya, pada waktu Tuhan mau menghukum Sodom dan Gomora, kemudian Tuhan mengutus beberapa malaikat untuk datang ke sana. Hanya Lot yang menerima para tamu itu ke dalam rumahnya. Tapi pada malam hari sebelum tidur, penduduk Sodom dan Gomora rame-rame datang. Kemudian mereka ingin memakai para tamu itu. Nah, dari cerita inilah kemudian berkembang tradisi homoseksualitas dikaitkan dengan sodomi. Nah, sodomi itu berkaitan dengan kota Sodom. Nah, nanti kita akan meninjau ulang apakah memang Kejadian 19 berkaitan dengan homoseksualitas. Dan sebagai paralelnya nanti kita akan melihat di dalam Hakim-Hakim pasal 19. Hakim-Hakim pasal 19. Teks kedua yang akan kita bahas adalah Imamat 18 ayat 22 dan pasal 20 ayat 13. Teks ini berisi larangan langsung. Larangan untuk laki-laki berhubungan seks dengan laki-laki, perempuan berhubungan seks dengan perempuan. Jadi larangannya itu kelihatannya eksplisit. Tapi apakah yang eksplisit ini berarti sudah pasti benar? Nanti kita juga akan meninjau ulang. Yang ketiga, teksnya ada di Roma 1 ayat 24 sampai 27, terutama 26 dan 27. Nah, di dalam Roma pasal 1, Paulus menceritakan tentang kebejatan moral, kejahatan, kelaliman, kefasikan orang-orang non-Yahudi. Dan pada salah satu bagian, dia mengaitkan kelaliman dan kejahatan itu dengan wanita-wanita berhubungan seks dengan sesama wanita, dan laki-laki juga berhubungan seks dengan sesama laki-laki, atau kita kenal dalam bahasa modern homoseksualitas. Tapi apakah benar di Roma pasal 1 Paulus sungguh-sungguh melarang homoseksualitas? Apakah benar? Dan yang terakhir kita akan melihat 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai 11, kemudian 1 Timotius 9 ayat 11.
Di sana saudara menemukan kata gini, banci pemburit. Nah, kita nanti akan meneliti banci itu artinya apa, pemburit itu artinya apa. Apakah terjemahan ini, banci dan pemburit, apakah terjemahan yang tepat untuk kata Yunani yang dipakai di sana? Dan nanti terakhir kalau waktu kita cukup, kita akan membahas Yesus dan homoseksualitas. Apakah Yesus pernah bersinggungan dengan isu homoseksualitas atau tidak? Bahkan nanti saya akan tunjukkan ada beberapa penafsir yang menganggap Yesus bukan hanya tidak pernah bicara, tapi Yesus mendukung homoseksualitas. Yaitu pada saat dia menyembuhkan hamba dari perwira di Kapernaum, yang dipercaya bahwa hamba di sana bentuknya maskulin, itu sebetulnya bukan hamba tetapi pacar, teman untuk melakukan hubungan seksual. Nah, apakah benar demikian? Nanti kita akan lihat semuanya, ya. Sebelum kita lihat masing-masing ayat yang pertama, saya ingin kita melihat ada 3 area perdebatan. Tapi saya tidak akan bahas ini panjang lebar. Kalau saya membagi perdebatan seputar teksnya, maka saya menemukan ada 3 area. Yang pertama adalah area penafsiran, interpretation. Nanti kita banyak bergumul pada area ini saja. Apakah teksnya itu benar-benar melarang homoseksual atau tidak? Itu jadi concern kita yang utama. Apakah teksnya memang melarang homoseksualitas? Nah, ada area lain yang saya tidak terlalu fokuskan, adalah pada area otoritas. Maksudnya apa? Maksudnya begini, walaupun teksnya itu melarang, pertanyaannya adalah, apakah larangan itu berotoritas atas hidup kita sekarang? Apakah Alkitab itu layak untuk dijadikan sebagai dasar moralitas? Kalau memang homoseksualitas dilihat dari Alkitab, bagaimana dengan kaum gay, lesbian yang bukan Kristen? Bagaimana kita seharusnya memahami Alkitab, terutama otoritasnya dalam diskusi? Dan yang ketiga, areanya adalah relevansi. Terlepas dari Alkitab benar-benar melarang atau tidak, pertanyaannya tetap sama. Seandainya Alkitab melarang, apakah larangan itu masih berlaku untuk kita? Walaupun kita berhasil membuktikan itu sungguh dilarang, belum tentu kita memuaskan orang lain. Karena orang lain bisa saja mengatakan, oke, Alkitab melarang, tapi kan Alkitab itu banyak muatan kultural, banyak muatan budaya yang belum tentu berlaku secara general di segala tempat. Jadi ada 3 area, tapi malam ini saya akan fokus lebih banyak pada area yang pertama, yaitu area penafsiran. Sehingga sekali lagi saudara bisa melihat betapa kecilnya materi saya di antara lautan isu yang sangat kompleks. Isunya begitu banyak, salah satu aspeknya religius. Nah, di dalam aspek religius itu, salah satunya adalah teksnya. Di dalam penyelidikan teks, saudara masih melihat ada 3 area lagi. Sehingga yang saya bahas apa? Sekarang saudara sudah punya gambaran secara umum. Dan saya akan memulai dengan kutipan dari Scroggs, New Testament and Homosexuality, halaman 127. Ini mewakili 3 area yang tadi saya sebutkan. Jadi menurut Scroggs, di dalam tulisannya, saya bacakan yang saya beri huruf miring saja. Biblical judgments against homosexuality are not relevant to today's debate. Not because the Bible is not authoritative, but simply because it does not address the issue involved. Jadi Scroggs itu meyakini bahwa Alkitab itu berotoritas memang, tetapi persoalannya adalah mungkin jenis homoseksualitas yang dilarang Alkitab itu berbeda dengan homoseksualitas modern. Mungkin orang-orang pada zaman Alkitab itu tidak tahu bahwa ada yang namanya orientasi seksual kepada sesama jenis. Mungkin orang-orang pada zaman Alkitab itu terlalu naif untuk memahami betapa kompleksnya isu tentang homoseksualitas. Sehingga apa yang mereka katakan tentang homoseksualitas, walaupun otoritatif, belum tentu relevan. Karena jenis homoseksualitas yang dibicarakan mungkin berbeda.
Ini menurut Scruggs. Nah, untuk selanjutnya saya tidak akan menyebutkan sumber kutipan saya. Saudara yang menyukai kutipan, silahkan nanti bisa foto, bisa tulis, nanti saudara bisa cari bukunya sendiri. Tapi saya akan menghindari kutipan dan nama orang supaya kita penjelasannya lebih singkat, lebih sederhana, dan tidak menakutkan. Mari kita lihat Kejadian 19, saudara. Kejadian 19, saya bacakan ayatnya untuk kita. Kejadian 19. Mari kita membaca ayat 4 sampai 11. Kejadian 19 ayat 4 sampai 11. Saya bacakan. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali, datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, "Di mana orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka." Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Dan ia berkata, "Saudara-saudaraku, jangan kiranya berbuat jahat. Kamu tahu aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu, perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku." Tetapi mereka berkata, "Enyahlah." Lagi kata mereka, "Orang ini datang ke sini sebagai orang asing dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu." Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang itu mencari-cari pintu. Menurut saudara ini sudah sangat eksplisit tidak? Melarang homoseksualitas. Saudara lihat para malaikatnya kan laki-laki kan ya, pada saat dia menjadi manusia kan laki-laki. Kemudian penduduk Sodom juga tahu bahwa laki-laki. Lalu mereka mengepung rumah Lot dan mengatakan begini, "Bawa keluar tamu-tamu itu, kami mau pakai mereka." Pakai itu artinya apa? Berhubungan seksual. Itu secara tradisional dipahami di dalam kekristenan. Mereka ingin berhubungan seksual dengan para tamu itu, yaitu para malaikat yang berwujud laki-laki itu. Sehingga banyak orang yakin teks ini bicara tentang homoseksualitas. Dan kalau saudara biasanya ditanya, mengapa Tuhan menghukum Sodom dan Gomora? Jawabannya apa? Selama ini loh yang ada dalam pikiran saudara. Mengapa Tuhan sampai menghukum Sodom dan Gomora begitu rupa adalah karena mereka melakukan dosa homoseksualitas. Benar ya itu pandangan kita secara tradisional. Nah, saya akan memberitahu saudara bahwa teks ini menurut kelompok pendukung homoseksualitas, kelompok yang Kristen, dikenal dengan nama kelompok revisionis. Revisi itu, revisionis. Jadi mereka berusaha untuk merevisi pandangan tradisional. Nah, menurut kelompok revisionis, ayat ini itu tidak jelas melarang homoseksualitas. Mereka mengatakan bahwa dosa penduduk Sodom dan Gomora itu 2. Yang pertama adalah pemerkosaan. Jadi mereka itu ingin memperkosa. Benar atau enggak mereka ingin memperkosa? Benar ya, mau memperkosa ya. Dan revisionis mengatakan demikian. Seandainya malaikat itu berwujud perempuan, tetap aja mereka akan mengepung rumah Lot dan minta. Karena dosanya menurut mereka itu pemerkosaan. Yang kedua, dosa dari penduduk Sodom adalah ketidakramahan terhadap orang asing. Pada zaman dahulu, etika yang paling tinggi itu adalah menerima orang asing. Itu paling tinggi. Makanya saudara jangan heran dengan tindakan Lot yang menawarkan anak-anak perempuannya. Karena pada zaman kuno dulu, ini sudah dibuktikan melalui penemuan berbagai macam prasasti dan tulisan kuno. Pada zaman itu, etika yang tertinggi itu adalah menerima tamu orang asing di rumah kita.
Sehingga apapun akan dilakukan untuk memastikan para tamu selamat tinggal di rumah kita. Sehingga pada saat penduduk Sodom Gomora tidak mau menerima tamu-tamu itu, bahkan bersikap kasar terhadap mereka, itu merupakan dosa yang tidak bisa diampuni. Karena begitu jahat mereka. Nah, mungkin saudara berkata begini, kok mengada-ngada sih? Sudah jelas itu dosanya homoseksualitas, kok mengada-ngada. Tapi sebelum saudara berpikir bahwa ini mengada-ngada, saya akan memberikan beberapa argumen. Yang pertama, kemiripan dengan cerita di Hakim-Hakim 19 ayat 22 sampai 28. Saudara tidak perlu baca yang cerita ini. Pada waktu itu terjadi peristiwa, ada tamu, yaitu orang Lewi, dan apa itu? Concubine itu kayak selirnya dia itu bermalam di satu kota. Kemudian ada penduduk yang kasihan dan akhirnya menerima orang Lewi dan selirnya ini ke rumah dia. Ceritanya mirip dengan para malaikat ini. Pada malam hari, penduduk kota juga datang, kemudian ingin memakai tamunya orang Lewi. Lalu tuan rumahnya menawarkan yang sama juga. Menawarkan begini, janganlah dia tamuku, jangan gitulah. Aku punya anak perempuan, kalau kamu mau ambil aja anak perempuanku. Penduduk kota itu tidak mau minta tamunya. Tapi kemudian dikasih tawaran lain. Itu ada gundiknya, selirnya. Mau enggak gundiknya? Lalu mereka setuju. Gundiknya itu akhirnya diperkosa rame-rame oleh orang banyak sampai mati. Saudara lihat kemiripan sama perbedaannya. Orang-orang ini di Hakim-Hakim 19 pada saat mereka melihat anak perempuan dari tuan rumah, berarti penduduk sesama kota, mereka tidak mau ambil. Tapi begitu ada tamunya, yaitu gundik, dia ambil. Saudara bisa bayangkan seandainya para malaikat itu tidak menyelamatkan Lot, seandainya para malaikat itu tidak berdaya, kira-kira yang akan diperkosa oleh penduduk Sodom yang mana? Malaikatnya atau anak perempuan Lot? Pokoknya asal dapat begitu atau bukan? Nah, ini akan menjadi diskusi yang menarik nanti pada saat kita meresponi cerita ini. Tapi paling tidak kesejajaran dengan Hakim-Hakim 19 itu dipakai sebagai argumen begini. Coba itu lihat tuh orang-orang di Hakim-Hakim 19, kan usahanya sama toh dengan penduduk Sodom Gomora, dan mereka akhirnya mau dikasih perempuan. Lihat sekarang para malaikat itu tidak bawa perempuan nih. Seandainya para malaikat itu bawa istri, malaikat tidak punya istri. Tapi bayangkan seandainya para malaikatnya bawa istri, mungkin penduduk Sodom juga tidak keberatan untuk memakai istrinya. Itu loh maksudnya. Itu argumen pertama. Argumen kedua adalah karena kata Ibrani memakai yang kita temukan tadi, memakai. Kata Ibrani yang dipakai itu adalah yada. Yada. Bahasa Inggris itu menerjemahkannya berhubungan seks atau menerjemahkannya mengenal. Karena yada itu memang artinya bisa mengenal, bisa artinya berhubungan seks. Ada banyak contoh yada artinya mengenal. Sehingga beberapa orang itu menganggap begini, penduduk Sodom Gomora ini bukan ingin berhubungan seks dengan para malaikat. Bukan. Yang mereka inginkan itu cuma satu. Kamu tuh kok kurang ajar sih orang asing. Lot, kamu kenapa terima orang asing tanpa diskusi dengan kami? Sekarang keluarkan mereka. Kami mau mengenal mereka. Mengenal itu maksudnya interogasi gitu. Mau bincang-bincang dengan para tamumu. Karena kata Ibrani yada artinya mengenal. Argumen ketiga, ternyata di bagian lain dari perjanjian lama, dosa Sodom dan Gomora ini kan sering disebut. Menariknya adalah pada waktu disebut, seringkali jenis dosanya tidak disebutkan.
Jadi cuma ditampilkan kalau orang jahat, gambarannya seperti Sodom Gomora. Jadi kadangkala cuma disebut sebagai perwakilan orang paling jahat, dosanya tidak disebut. Nah, pada saat dipakai sebagai perwakilan orang jahat dan dosa-dosanya disebut, ternyata tidak ada dosa homoseksual yang disebut di bagian lain di Perjanjian Lama. Kalau misalnya saudara membaca Yesaya 3 ayat 9, Yesaya 13 ayat 19, Yeremia 49 ayat 18, Yeremia 50 ayat 40, Amos 4 ayat 11, Sefanya 2 ayat 9, dan Matius 10 ayat 15, saudara tidak akan menemukan dosa seksual disebut di ayat-ayat itu. Padahal semua ayat itu menyinggung atau bahkan beberapa memaparkan dosa Sodom dan Gomora, tapi tidak ada dosa homoseksualitas yang disebutkan. Coba saya balik ya, sebutkan dosa-dosa Sodom. Nomor 1 apa? Homoseksualitas. Nomor 2 homoseksualitas. Nomor 3 homoseksualitas. Cuma itu yang kita tahu. Memang secara tradisional kalau ditanya dosa Sodom, ya jawaban kita cuma satu, yaitu homoseksualitas. Ternyata dosa Sodom itu banyak, dan pada waktu dikutip di bagian lain Perjanjian Lama, homoseksualitas tidak muncul tuh. Argumen keempat, ternyata dalam tradisi Yahudi dosa-dosa Sodom juga disinggung, tetapi tidak membicarakan homoseksualitas. Misalnya di dalam Tosefta Sota 3, 11, 12, gak usah dibuka, gak ada di Alkitab kita. Kemudian di dalam kitab Kebijaksanaan Salomo 19 ayat 14 dan 15, kemudian dalam tulisan Josephus, sejarawan Yahudi yang terkenal, di Antiquities nomor 1 bagian 1 nomor 194, juga tidak menyebut tentang homoseksualitas. Jadi dari mana kita semua bisa yakin? Mungkin orang lain akan mengatakan sok yakin bahwa dosa Sodom dan Gomora itu homoseksualitas. Buktinya bagian lain Alkitab loh tidak mengatakan itu. Sehingga pertanyaan saya, Kejadian 19 ini sungguh melarang homoseksualitas atau tidak? Wajahnya udah mulai berbeda dengan pertama kali ya. Yang tadi wajahnya wajah yakin gitu kan, kali ini wajah putus asa. Nah, mari kita lihat responnya bagaimana terhadap hal ini. Saya khawatir waktu kita tidak cukup sungguh. Mari kita lihat responnya. Dosa Sodom dan Gomora menurut Alkitab itu sangat berat. Di Kejadian 18 ayat 20 sampai 21 disebutkan begitu luar biasa Tuhan menganggap dosanya. Kemudian di 2 Petrus 2 ayat 8 bukan cuma sangat berat, tetapi beragam. Jadi 2 Petrus 2 ayat 8 waktu menyebut tentang dosa Sodom Gomora, kata yang dipakai itu jamak. Berarti bukan cuma satu. Lalu dosanya selain berat, beragam, juga masif. Benar-benar luar biasa. Karena apa? Yang melakukan dosa ini tadi dikatakan dari kecil sampai besar. Bahkan Abraham kan sebelumnya di Kejadian 18 menawar Tuhan. Tuhan, bagaimana kalau ada 10 orang di Sodom Gomora? Engkau selamatkan enggak? Tuhan bilang, tak selamatkan. Buktinya tetap dihukum enggak? Tetap dihukum. Berarti orang benar di Sodom dan Gomora itu less than 10 people. Luar biasa masif keberdosaannya. Nah, dari ini kita perlu hati-hati saudara, untuk memberi label semua penduduk Sodom dan Gomora adalah homoseksual. Menurut saya kita harus lebih hati-hati. Saya kok tidak yakin semua penduduk Sodom dan Gomora homoseksual. Mengapa? Ada menantu-menantu Lot kok disebutkan di dalam kisah tadi. Waktu Lot mau pergi, dibawa malaikat, Lot kan nawarkan ke menantu-menantunya toh. Dan dalam bahasa Ibrani, menantu perempuan loh saudara. Menantunya laki-laki loh saudara. Nah, kalau memang itu menantunya, atau lebih tepatnya itu calon menantu, berarti paling tidak calon menantu itu bukan homoseksual. Mungkin saudara berargumen, berarti biseksual. Tapi kita tidak bisa buktikan kan?
Iya sih, bukan homoseksual tapi mungkin biseksual gitu. Nah, tapi itu dugaan kita, nggak ada pembenaran di teksnya. Dan saudara bisa bayangkan nggak begini? Satu penduduk, satu negara itu semuanya homoseksual. Semua penduduknya homoseksual. Saya kok meragukan. Mengapa saya meragukan? Nanti kelangsungan dari negara itu bagaimana? Menurut saya kok very unlikely semua penduduk Sodom Gomora homoseksual. Menurut saya kok very unlikely. Kemudian coba lihat tawarannya Lot. Bayangkan seandainya semua penduduk Sodom itu homoseksual dan Lot tahu. Mungkin nggak Lot itu menawarkan anak perempuannya? Nggak mungkin dong, nggak masuk akal dong. Kalau Lot tahu bahwa semua orang itu homoseksual, mungkin Lot akan menawarkan dirinya, bener nggak? Dan faktanya Lot itu ada di luar pintu loh. Jadi waktu dia keluar, dia tutup pintunya di belakang dan dia omong-omong dengan banyak orang loh. Sampai orangnya marah, baru dari belakang malaikat buka pintu, Lotnya langsung ditarik. Seandainya penduduk semua homoseksual dan ini homoseksual membabi buta, maka saya yakin sasaran empuknya adalah Lot yang ada di depan pintu. Tapi mungkin saudara bisa berargumen juga sih, lah homoseksual kan bukan berarti tutup mata Pak, ya milih-milih ngawur. Wong kita heteroseksual ya milih-milih kok. Ndak tiap kali ketemu lawan jenis disantap kan ya ndak toh. Mungkin saudara punya pikiran begini, malaikat-malaikat itu kan kalau pas jadi manusia mungkin gagah, ganteng gitu kan, sedangkan Lot kan wis tuwek gitu kan. Ya kalau disuruh milih yang ganteng gitu kan. Nah mungkin lah saudara bisa berargumen apapun, tapi maksud saya begini, masuk akal nggak kalau semua penduduk Sodom Gomora itu homoseksual? Menurut saya kok tidak. Tapi apakah berarti homoseksualitas itu bukan dosa penduduk Sodom? Menurut saya, mereka tetap bersalah terhadap dosa itu. Tapi, yang mau saya tekankan di sini, pertanyaannya ini bukan begini. Hati-hati loh ya, ini menjebak soalnya. Kalau saudara diskusi dengan pendukung homoseksual, mereka itu berusaha untuk menggeser pertanyaannya. Jadi mereka akan bertanya begini, apakah penduduk Sodom Gomora dihukum karena mereka homoseksual? Itu pertanyaan mereka untuk kita. Dan jawaban kita adalah tidak. Mereka dihukum karena dosa-dosanya banyak, berat, masif. Jadi pertanyaan kita adalah, apakah di antara dosa-dosa yang sedemikian itu, apakah di antara dosa-dosa yang sedemikian itu, homoseksualitas adalah salah satunya? Itu loh pertanyaannya. Jadi bukan apakah dihukum gara-gara homoseksualitas, tapi pertanyaannya, apakah homoseksualitas itu salah satu dosa dari sekian banyak dosa yang dilakukan penduduk Sodom Gomora? Ini pertanyaannya berbeda, akan menghasilkan jawaban yang berbeda. Nah, saya akan membimbing saudara untuk menemukan hal ini secara bertahap. Yang pertama saudara, dosa mereka itu mencakup dosa seksual karena kata yada yang tadi coba dipaksakan artinya mengenal. Menurut saya arti mengenal itu terlalu dipaksakan di cerita ini. Mengapa di cerita ini dipaksakan? Karena begini, di ayat 8 Lot itu memberi tawaran anak-anak perempuannya. Dan dia memberi keterangan apa? Ini aku punya anak-anak perempuan yang belum pernah apa? Yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Kata bersetubuh di situ tuh yada. Sama persis dengan kata yang dipakai penduduk kota Sodom Gomora, ayo kami mau yada tamu-tamumu. Nah jadi kata yada ini kan muncul di satu kisah yang sama. Tidak mungkin anak-anak perempuan Lot itu tidak pernah mengenal laki-laki. Berarti tidak mengenal dong papahnya siapa. Terus bagaimana mereka bisa pacaran sampai Lot punya bakal menantu? Nggak mungkin lah, nggak masuk akal. Jadi kalau yada di sana artinya bersetubuh di ayat 8, maka seharusnya di ayat berikutnya pun kita tafsirkannya bersetubuh. Dan itu juga didukung dengan fakta apa? Yang kedua ini didukung dengan fakta bahwa Lot ini memberikan anak perempuannya kepada mereka. Bayangkan seandainya Lot itu tahu, oh yada itu kamu cuma mau ngomong-ngomong.
Kira-kira yang dilakukan Lot masuk akal enggak? Orang mau omong-omong dengan tamunya, lalu Lot kasih tawaran hubungan seks dengan anak perempuannya. Gak nyambung kan? Pasti tidak menyambung, saudara. Karena Lot itu tahu persis yang diinginkan penduduk Sodom dan Gomora adalah hubungan seks. Itu yang diinginkan. Makanya Lot menawarkan anaknya. Yang ketiga, saya yakin dosa mereka mencakup dosa seksual karena kata Ibrani yada yang dipakai tadi diterjemahkan di Septuaginta dengan satu kata yang khusus, yaitu kata sun ginomai. Kata sun ginomai muncul di dalam Kejadian 39, maafkan bukan 29. Kejadian 39 ayat 10. Pada saat istri Potifar mengajak Yusuf untuk omong-omong atau meeting atau meeting. Bukan untuk omong-omong kan? Mengajak istri Potifar itu untuk beriada dalam arti berhubungan seks. Dan menariknya Septuaginta menerjemahkan yada di sana dengan sun ginomai, dan pada saat menafsirkan yada di Kejadian 19 juga dipakai terjemahan yang sama, yaitu sun ginomai. Sehingga saya yakin ini argumen ketiga, memang dosanya berkaitan dengan seksualitas. Kemudian yang keempat, saudara, mengapa saya yakin dosa mereka mencakup dosa seksual? Karena ada perbedaan dengan Hakim-Hakim pasal 19. Kalau di Hakim-Hakim pasal 19, ini memang tricky banget. Cerita yang paralel ini bisa dipakai untuk mendukung, bisa dipakai untuk menentang. Jadi mereka memakai cerita di Hakim-Hakim 19 untuk mendukung, tapi saya mencoba memikirkan secara lebih fair, lebih adil. Cerita ini sebetulnya bisa melemahkan para pendukung homoseksualitas. Bedanya apa? Karena pada saat penduduk kota Sodom Gomora ditawari anak perempuan Lot, dia tidak mau dan tetap memaksa tamu-tamunya. Tapi penduduk kota di Hakim-Hakim 19 pada waktu ditawari anak perempuan tidak mau, pada waktu ada alternatif gundeknya, mereka akhirnya berhenti mengejar tamu yang laki. Mengapa Sodom Gomora tidak berhenti pada saat tahu tidak ada pilihan lain? Mengapa mereka tidak? Karena nggak ada pilihan, ya sudah, anak-anaknya Lot diambil. Mengapa mereka memilih untuk tetap, aku nggak mau anak perempuan, aku tetap maunya tamu? Ini juga bisa ditafsirkan dari dua sisi, menentang atau menguatkan. Tetapi maksud saya adalah dua cerita ini sama-sama berbicara tentang dosa seksual. Entah itu bentuknya homoseksual atau heteroseksual, tetap ini berkaitan dengan dosa seksual. Nah, alasan yang kelima, mengapa saya yakin dosa penduduk Sodom Gomora berkaitan dengan dosa seksual? Karena di dalam tradisi Yahudi kuno lebih banyak yang mengaitkan dosa Sodom Gomora dengan homoseksualitas. Jadi kalau saudara bisa membaca kitab Kebijaksanaan Salomo 14 ayat 26, kitab Jubile, pembebasan pasal 16 ayat 5 dan 6, kemudian Perjanjian Benyamin pasal 9 ayat 1, 2 Henok 10 ayat 4 dan 5, Perjanjian Naftali pasal 3 ayat 4 dan 5, pasal 4 ayat 1, kemudian beberapa tulisan dari Philo di sana, De Abramaho 133 sampai 41, Special Libus Legibus 33739, De Ebriatate 222, dan tulisan Josephus Antiquities 111.3. Maka saudara menemukan jauh lebih banyak yang mengaitkan dosa Sodom Gomora dengan homoseksualitas daripada yang tidak mengaitkan. Dosa mereka mencakup dosa seksual, itu juga ada kaitannya dengan catatan Alkitab, yaitu di dalam Yeremia 23 ayat 14. Coba kita lihat Yeremia 23 ayat 14. Yeremia 23 ayat 14. Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzina, garis bawahi kata itu, dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat, sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semuanya mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku, dan penduduknya seperti
Gomora. Dan ini dikaitkan dengan dosa apa? Berzina. Yang lebih jelas di Yudas 1. Mari kita lihat Yudas 1. Yudas 1 sebelum Yudas 2. Yang tidak tertawa berarti tidak pernah baca surat Yudas ya. Surat Yudas cuma ada 1 pasal. Yudas 1 saya bacakan ayat 6 dan 7. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Baca sama-sama. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Berarti dosa Sodom Gomora dikaitkan dengan percabulan, kepuasan yang tidak wajar. Dari semua ini kita tahu memang penduduk Sodom Gomora melakukan dosa seksual. Cuma memang persoalannya di sini, apakah Alkitab secara eksplisit menunjuk dosa seksualnya itu homoseksual? Yeremia yang tadi kita baca 23 ayat 14 pasti bukan merujuk pada homoseksualitas, karena dipakai kata berzina, itu umum banget. Kecuali kalau kita menafsirkan Yudas 1 ini bahwa ini merujuk pada homoseksualitas, yaitu persetubuhan yang tidak wajar. Seandainya kita menafsirkan persetubuhan yang tidak wajar itu sebagai rujukan terhadap homoseksualitas, maka ini satu-satunya ayat yang secara eksplisit mengaitkan dosa Sodom Gomora dengan homoseksualitas. Tetapi nanti saya akan jelaskan, di dalam berbagai tulisan Yahudi kuno sebetulnya cukup banyak yang secara eksplisit mengaitkan dosa penduduk Sodom Gomora dengan homoseksualitas. Walaupun mereka memakai istilahnya berbeda, yaitu memakai istilah hubungan seksual yang berlawanan dengan natur, hubungan seksual yang tidak alamiah. Jadi ungkapannya mirip tapi tidak sama. Mirip dengan yang dipakai Yudas, yaitu mengejar kepuasan-kepuasan yang tidak wajar. Nah, sebagai kesimpulan dari teks ini, Kejadian 19, kesimpulan saya begini, saudara. Apakah teks ini benar-benar melarang homoseksualitas? Apakah bukan ketidakramahannya yang dipersoalkan? Jawaban saya adalah begini. Kita ini tidak boleh membuat dikotomi yang palsu, seolah-olah dosanya itu cuma tidak ramah terhadap tamu, itu dijadikan dosa utama, yang lain jadi tidak penting. Menurut saya itu dikotomi yang palsu. Seharusnya kita melihat ketidakramahan penduduk Sodom, termasuk upaya pemerkosaannya, termasuk pemerkosaan yang homoseksual itu, semua meyakinkan bahwa memang hukuman Tuhan yang sudah Tuhan rancang di Kejadian 18 memang sudah sepantasnya diberikan kepada Sodom dan Gomora. Justru apa yang terjadi itu bukan cuma ketidakramahannya, tapi upaya pemerkosaannya sekaligus upaya pemerkosaan yang homoseksual, itu semua meyakinkan Tuhan memang tidak ada yang baik dan memang layak untuk dihukum. Sehingga dengan demikian saya yakin dosa penduduk Sodom dan Gomora tetap berkaitan dengan homoseksualitas. Teks yang kedua, kita menghabiskan hampir 1 jam untuk satu teks. Teks yang kedua, mari kita membaca Imamat 18 dan Imamat 20, saudara. Imamat 18 ayat 22. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Sudah jelas ini homoseksualitas atau tidak? Tidak jelas ya? Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan. Bukan berarti jangan tidur dengan laki-laki. Boleh tidur dengan laki-laki, tapi jangan seperti orang bersetubuh dengan perempuan.
Jadi nanti kalau misalnya saudara satu kamar dengan laki-laki, jangan bilang kita tidak boleh satu kamar, melanggar Imamat 18 ayat 22. Tidak boleh separuh aja dikutip, ini harus lengkap dikutipnya. Tidur sama seperti laki-laki tidur dengan perempuan gitu loh saudara. Nah itu yang tidak boleh. Jelas atau enggak ayatnya ini? Jelas ya. Pasal 20 coba kita lihat. Apakah pasal 20 ini bisa lebih jelas atau tidak? Pasal yang ke-20 ayat yang ke-13. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, garis bawahi kata kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Sudah jelas nggak bahwa ini melarang homoseksualitas? Jelas ya. Kalau saudara tanya kaum revisionis, mereka bilang tidak jelas tuh. Tidak jelas. Kenapa tidak jelas? Nah, ini dia alasannya mereka ya, alasannya mereka. Konteksnya itu apa? Konteksnya itu sebetulnya ritual penyembahan kepada Molok. Coba balik pasal 18, Imamat 18. Coba ya baca Imamat 18. Sebelum larangan yang tadi tentang homoseksualitas, ayat di atasnya apa? Ayat yang ke-22 kan larangannya. Ayat 21. Jangan kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Berarti kan kaitannya dengan penyembahan kepada Molok kan? Pasal 20 coba. Pasal 20. Ayat yang 2. Saudara menemukan kata Molok di sana? Ayat yang ketiga saudara menemukan kata Molok. Ayat yang keempat Molok. Ayat yang kelima Molok. Jadi konteksnya adalah penyembahan kepada dewa Molok. Jadi homoseksualitas yang dilarang adalah homoseksualitas yang berkaitan dengan penyembahan kepada Molok. Loh, mungkin saudara bingung, apa ya hubungannya ya? Nah, hubungannya begini nih. Penyembahan kuno itu banyak yang melibatkan hubungan seksual sebagai bagian dari ibadah. Makanya kalau saudara pernah dengar tentang gereja setan, nah para pengikut gereja setan itu juga memakai hubungan seksual sebagai bagian tidak terpisahkan dari ibadah mereka. Saudara pernah dengar sekte sesat Children of God? Itu juga melibatkan hubungan seksual karena mereka menganggap kita ini ditebus Tuhan, suci seperti Adam dan Hawa dulu, walaupun telanjang tapi tidak malu, gitu kan. Jadi akhirnya mereka dalam ibadahnya laki-laki, perempuan semua telanjang, tidak malu dan tidak tahu malu digabung jadi satu pada akhirnya. Tapi saudara akan menemukan di dalam agama-agama kuno hubungan seksual itu bagian dari ibadah, bukan cuma itu. Di dalam kuil-kuil kuno itu disediakan para pelacur bakti. Jadi ada laki-laki sebagai pelacur, perempuan sebagai pelacur, tapi ini pelacur rohani gitu loh saudara. Karena kan konteksnya berhubungan seks di kuil, itu konteksnya adalah ibadah kepada dewa. Jadi orang yang datang itu melakukan hubungan seksual. Nah, menurut kelompok revisionis, homoseksual yang dilarang di Imamat 18 dan 20 bukan sembarang homoseksual, tetapi homoseksual dalam konteks penyembahan kepada dewa kafir. Kreatif nggak? Kreatif ya. Berikutnya. Kata kekejian yang tadi kita temukan di Imamat 20 tadi, jangan kamu bersetubuh seperti laki-laki dengan perempuan. Nah, itu kekejian. Nah, pada saat dipakai kata kekejian, dalam bahasa Ibrani kata yang dipakai adalah toiba. Kata toiba itu ternyata seringkali muncul di dalam konteks polemis. Polemis itu artinya pertentangan antar etnis. Jadi misalnya begini, jangan sampai kita kumpul dengan suku lain. Kita tidak boleh menganut gaya hidup bangsa lain. Itu namanya toiba. Dan saudara pernah dengar nggak cerita Yusuf dan saudara-saudaranya waktu di Mesir? Mereka kan tidak makan bersama orang Mesir lain. Dan dikatakan Alkitab, mengapa mereka tidak makan dengan orang Mesir lain? Karena orang Mesir memandang makan bersama orang Yahudi itu toiba.
Jadi toibah itu sebetulnya bukan masalah seksual, bukan masalah moral, tapi masalah etnis, masalah ritual. Bukan masalah moral, tapi masalah sosial dan masalah ritual. Sosial, ritual, bukan moral. Contoh lain, argumen yang lain begini. Imamat 18 dan imamat 20 itu masuk di dalam bagian yang disebut Holiness Code, kode kekudusan. Dari pasal 17 sampai 26 dari kitab imamat itu disebut kode kekudusan, Holiness Code. Nah, apa kaitannya dengan revisionis? Revisionis itu bilang begini, kalau saudara membaca bagian kode kekudusan ini, bahkan kalau saudara membaca pasal 18 saja atau pasal 20, saudara akan menemukan sesuatu begini. Tidak semua larangan yang ada di pasal itu relevan untuk kita sekarang. Contoh ya, di dalam pasal 18 dan 20 itu pokoknya antara kode kekudusan 18, 19, 20, 21 diatur begini. Kalau kamu pakai baju, jangan dari bahan kain yang berbeda. Ada ayatnya, jangan dari bahan kain yang berbeda, sehingga saya sudah pasti melanggar karena satu jin satu katun, salah pasti ya kan. Tapi kan saya merasa tidak berdosa kan melakukan ini. Lalu ada begini, kalau kamu potong rambut, jangan kamu habiskan bagian tepinya, jangan bergaris-garis. Tapi sekarang orang Kristen juga potong rambutnya, habiskan kirinya. Walaupun tidak semua, cuma satu, karena ngikuti gaya Korea. Tapi kan tetap separuh melanggar itu. Atau begini, seorang imam tidak boleh menikah dengan sembarang perempuan, harus dengan yang masih perawan. Berarti hamba Tuhan sekarang kalau istrinya meninggal tidak boleh menikah dengan janda, harus cari berondong. Kan enggak kan? Kita kan merasa ya enggak apa-apa lah kalau sudah tua dapat tua lah begitu. Maksud tua nyarinya berondong terus dengan alasan kode kekudusan. Terus juga ada bunyinya begini, anak dengan orang tua harus hormat, kalau tidak lempari batu anaknya sampai mati. Ternyata kan kita tidak memegang larangan-larangan itu, kita tidak memegang perintah-perintah itu. Benar atau betul? Lalu mengapa kalau homoseksualitas dilarang, saudara pegang erat-erat coba? Kalau masalah pakaian saudara bisa fleksibel, masalah potongan rambut bisa fleksibel. Mengapa masalah homoseksualitas saudara nggak bisa fleksibel? Jadi kelompok revisionis menganggap kita ini maunya menang sendiri, atau penafsirannya mokongisme, suka mokong, maunya menang sendiri. Nah, bagaimana kita menjawab ini? Bagaimana kita menjawab ini? Karena wajahnya sudah agak sedikit lusuh begitu. Saya memberikan respon, ini responnya. Beberapa respon penting. Sebetulnya kaum revisionis telah melakukan generalisasi yang sembrono. Ini kata kuncinya, generalisasi tapi sembrono. Sudah generalisasi itu salah, sembrono lagi. Dalam arti begini. Sekarang saya mau balik kepada kaum revisionis ya. Jadi kalau mereka bilang begini, kamu masalah pakaian fleksibel, kenapa homoseksualitas kamu tidak bisa fleksibel? Saya balik pertanyaannya begini, kamu masalah homoseksualitas minta fleksibel, tapi mengapa hubungan seks dengan binatang yang juga dibahas di pasal yang sama, kamu tetap anggap salah? Mengapa persetubuhan dengan antar anggota keluarga yang kita namakan incest, yang juga muncul di pasal yang sama, engkau tetap menganggapnya salah? Mengapa berzina dengan istri orang yang juga muncul di pasal yang sama, engkau anggap masih mengikat, tetapi homoseksualitasnya tidak mengikat? Jadi problem yang mereka berikan kepada kita kembalikan, dan itu menjadi problemnya mereka juga. Bukan berarti setelah memberi mereka problem kita bebas dari persoalan, ya enggak. Tetap kita punya tugas menjelaskan posisi kita, tapi jangan sampai mau dikalahkan dengan argumentasi yang menurut saya sangat lemah.
Mengapa kamu kalau pakaian fleksibel, homoseksualitas tidak fleksibel? Ya jawab balik dong. Mengapa kamu homoseksualitas fleksibel, incest, hubungan dengan binatang, bestialitas? Kenapa kamu juga tetap tidak fleksibel? Pahamnya maksudnya? Jawaban saya berikutnya begini. Konteks imamat 18 dan 20 sebetulnya tidak terlalu terikat dengan ritual Molok. Tidak terlalu terikat. Bahkan kalau saudara hati-hati membaca, saudara menemukan ritual Molok yang disebut itu bukan pelacuran baktinya. Yang dilarang dalam ritual Molok, yang letaknya tadi di ayat 21 tadi loh. Larangan homoseksualitas kan ayat 22. Nah, larangan tentang ibadah Molok yang dilarang bukan pelacuran bakti, tetapi penyerahan anak, pengorbanan anak kepada dewa Molok. Kalau memang konteksnya homoseksualitas dikaitkan dengan dewa Molok, mengapa justru ayat sebelumnya membicarakan pengorbanan anak? Mengapa tidak langsung bicara tentang pelacuran bakti? Dan hati-hati, kalau ayat ini dibatasi pada ritual Molok, maka seharusnya ayat-ayat lain juga dibatasi pada ritual Molok. Maksudnya begini, perkawinan antar anggota keluarga itu juga bagian dari ibadah Molok. Persetubuhan dengan binatang itu juga bagian dari ibadah Molok. Nanti berzina dengan istrinya orang lain juga harus bagian dari ritual Molok. Yang pasti tidak akan mereka amini, karena memang tidak ada praktek ibadah Molok melibatkan bestialitas, melibatkan incest, melibatkan perzinahan dengan istri orang. Tidak ada memang dalam ibadah Molok. Yang ada cuma pelacuran ini. Jadi konteksnya kalau saudara lihat sebetulnya tidak langsung berkaitan dengan ritual Molok. Tidak bisa semuanya dikaitkan dengan Molok. Banyak yang tidak cocok. Ibadah Molok tidak berkaitan dengan semua hal yang ada di imamat 18 maupun di imamat 20. Nah, respon saya yang lain adalah kata toeba, yaitu kata kejijikan, tidak selalu itu bermakna polemis yang berkaitan dengan etnis atau ritual. Jadi tidak selalu artinya itu sosial atau ritual. Ternyata artinya itu bisa moral, bahkan bisa praktikal. Contohnya kalau saudara membaca di dalam Imamat 24 ayat 4, perceraian dan rujuk kembali, dalam arti bukan sudah bercerai rujuk berarti kekejian. Bukan, ini kasus khusus. Jadi ada orang menikah, kemudian mendapati sesuatu yang tidak senonoh, kemudian bercerai, kemudian diambil lagi. Nah, itu menurut imamat, itu kekejian. Berarti kan ini tidak ada kaitannya dengan etnis, tidak ada kaitannya dengan ritual. Bahkan kalau saudara membaca di Ulangan 25 ayat 16, kecurangan dalam perdagangan, itu juga disebut toeba, kekejian. Padahal curang dalam perdagangan tidak memandang ritual, tidak memandang sosial. Semua curang ini masalah moral, bukan masalah etnis, bukan masalah ritual. Berikutnya, ternyata beberapa bagian dari kode kekudusan pernah dikutip di dalam Perjanjian Baru. Dan menariknya, salah satu yang dikutip itu letaknya satu pasal yang sama dengan larangan terhadap homoseksualitas, yaitu larangan terhadap incest yang ada di Imamat 18. Jadi Imamat 18 selain bicara tentang homoseksualitas, dia juga bicara tentang incest, hubungan seks pernikahan antar anggota keluarga. Dan saudara tahu menariknya apa? Di 1 Korintus pasal 5, waktu Paulus membahas tentang seorang jemaat di Korintus yang kawin dengan ibu tirinya, Paulus menegur itu dengan mengutip Imamat 18. Berarti menurut Paulus, Imamat 18 mengikat atau tidak? Mengikat. Sebab kalau semua kode kekudusan itu sudah tidak relevan bagi orang Kristen, Paulus pasti tidak akan mengutip ayat itu. Tapi dia mengutip. Berarti saudara sekarang mendapatkan pandangan gini, ada yang berlaku, ada yang sudah tidak berlaku. Ada yang continue, ada yang tidak continue. Nah, secara khusus larangan homoseksualitas menurut saya tetap berkesinambungan. Nanti akan saya buktikan dari Roma 1
ayat 26 dan 27. Tapi sekarang saya hanya akan nyebutkan saja, nanti saya uraikan secara lebih mendalam di berikutnya. Nah, coba saudara lihat ini. Sekarang bagaimana kita menentukan apakah satu larangan itu masih relevan atau tidak? Masih mengikat atau tidak? Bagaimana cara kita tahu? Secara tradisional, terutama orang-orang reform, itu mendasarkan pandangannya terhadap pengakuan iman Westminster. Karena di dalam pengakuan iman Westminster, hukum Taurat dibagi jadi 3. Hukum moral, hukum sivil, dan hukum seremonial. Hukum moral ini berkaitan dengan hal-hal yang masih berlaku bagi orang Kristen sepanjang zaman. Hukum sipil berkaitan dengan masalah kultural. Misalnya apa? Kalau kita manen, ada yang jatuh-jatuh, nggak boleh diambil. Nah, kerjaan kita kan sekarang bukan petani. Apakah ayat itu masih mengikat kita? Jawabannya, enggak, karena itu hukum sipil. Nah, menurut pembagian ini. Lalu yang ketiga adalah hukum seremonial. Mempersembahkan korban, binatang, itu sudah tidak berlaku karena Kristus mati di kayu salib. Menurut saya, pembagian ini walaupun bermanfaat, tapi keliru. Mengapa keliru? Kelirunya begini. Coba pikirkan hari Sabat. Hari Sabat itu termasuk mana? Seremonial, sipil, moral. Seremonial ya. Saudara tetap merayakan Sabat enggak? Merayakan dong. Harusnya enggak berlaku dong. Salah. Sabat itu bukan seremonial aja. Karena alasan untuk sabat yang ditulis di Keluaran 20 dan Ulangan 5, kaitannya itu dengan masalah moral kok. Berilah istirahat kepada budak-budakmu. Ingatlah kamu dahulu juga budak di Mesir. Ini berarti bukan cuma berkaitan dengan seremonial, tapi berkaitan dengan sipil sebetulnya. Tapi itu tetap berlaku untuk kita. Saya ngambil contoh lain, yang tadi saya sudah sebut. Kalau panen jatuh jangan diambil. Bisa enggak saya mengatakan begini, kalau orang kaya barangnya jatuh nggak boleh diambil, biarlah itu untuk orang-orang miskin yang membutuhkan. Kira-kira kalau saya bilang begitu, saudara pasti keberatan toh? Nggak bisa lah, itu kan pasti itu sivil itu. Nah, tapi coba pikirkan begini, apa maksud Tuhan memberi perintah tadi? Kalau panen jatuh jangan diambil. Atau kalau kamu panen jangan diambil semuanya, tinggalkan sedikit untuk orang miskin, untuk orang asing. Tujuannya apa? Kita mengasihi orang asing. Berarti perintah tadi itu hukum sipil atau hukum moral? Berarti hukum. Paling gampang gini loh saudara. Coba ya pikirkan gini. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan menyembah patung. Ini semua seremonial atau bukan? Tapi tetap saudara pegang sampai sekarang nggak? Pegang kan? Makanya pembagian moral, seremonial, sivil menurut saya tidak tepat. Nah, saya lebih setuju dengan pandangan para teolog yang mencari esensi dari setiap peraturan itu. Saudara yang pernah beribadah di sini pas saya khotbah tentang Taurat, saudara pasti tahu maksud saya. Jadi aturan-aturan Taurat itu ekspresinya berubah seiring zaman, tetapi esensinya tetap berlaku. Jadi misalnya begini, berzina, itu Yesus menjelaskan esensinya, bukan cuma persetubuhan, tetapi pikiran yang kotor. Pembunuhan itu bukan cuma mengambil nyawa orang lain, tetapi